Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba kembali mushafah Al-Quran, masih pada ayat 54 surat ke-7 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf mulai ayat 54. Bismillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita pahami dulu. Inna sesungguhnya Rabbakumullah, Tuhanmu Allah, alladzi yang khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ini menekankan iman kepada Allah. Allah yang maha mencipta, Allah sebagai Tuhan kita yang maha mencipta, menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Perhitungan hari di sini bisa jadi berbeda dengan hari peredaran matahari dan bulan dan bumi, karena satu hari di sisi Allah bisa sama dengan 1000 tahun dengan peredaran matahari, bulan dan bumi. Tumastawa al-arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Allah bebas dari waktu dan tempat. Kalau misalnya ini digambarkan bahwa Allah bertempat di atas ars atau bersemayam di atas ars, itu untuk memudahkan kita manusia untuk memahaminya. Demikian pula misalnya dalam menciptakan langit dan bumi fisik nanti ayat, itu agar kita mudah untuk memahaminya. Demikian juga yursil lailan nahara yatlubu katifana, dan Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan sangat cepat. Peredaran matahari dan bulan dan bumi menjadikan siang dan malam. Wasamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrihi. Allah juga menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrihi, yang tunduk kepada perintah Allah, hingga kembali pada Allah. Jadi semua tata surya, bintang-bintang yang jumlahnya manusia masih kesulitan menentukan. Jadi misalnya itu ada yang menemukan misalnya 50.000 bintang, ya itu baru yang dihitung manusia. Yang belum bisa dihitung oleh manusia barangkali bisa lebih banyak, karena keterbatasan manusia untuk menghitung. Itu semuanya musakhkharatin bi amri, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ala lahu khalqu wal amr. Ya, ingatlah, jadi menciptakan dan memerintahkan itu lahu semata-mata itu milik Allah. Di Allah yang maha menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memerintahkannya. Itu sepenuhnya bagi Allah. Lahu, punya kembali pada Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang menekankan pentingnya iman kepada Allah.
Jadi hampir semua ayat-ayat surat Makkiyah itu mengenai rukun iman yang 6 itu. Ini menekankan iman kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan segalanya. Ud'u'ubbakum tadarrukan wa khufya. Berdoalah, berdoalah kamu kepada Tuhan dengan berendah diri dan khufya, suara yang lembut. Kenapa berdoa kepada Allah itu dengan berendah diri dan suara yang lembut? Karena Allah itu dekat dengan kita, tidak perlu bengong-bengong, tidak perlu keras-keras, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada di mana saja kamu berada, kapan saja dan di mana saja. Maka Allah memberi tuntunan pada kita, kalau berdoa kepada Allah tidak usah keras-keras dan harus merendahkan diri, tidak boleh berdoa dengan cara yang sombong. Dia katakan, aku jadi rapati butuh. Ini karena biar dianggap makhluk, ya mohon kepada Allah. Dan tidak boleh begitu. Kita itu makhluk yang sangat lemah. Ya semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri karunia. Ya, kembali waktu ya dengan surat ini. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul muqtadir, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu bisa karena yang diminta misalnya kita tidak menyiapkan diri supaya doa kita dikabulkan, itu namanya melampaui batas. Lu malam-malam gak segera tidurnya sampai malam berdoa, ya Allah besok pagi supaya bisa bangun lebih awal, bisa ke masjid, baru kebablasan tubuh. Terus mau mati lagi bangun. Itu namanya berdoa tapi tidak menyiapkan diri. Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon pada Allah supaya hidupnya hasanah di dunia, hasanah di akhirat, terhindar dari siksa neraka. Tapi kalau jamaah Quran pagi-pagi katanya ngantuk, nek sore belum pulang dari kerja, nek malam banyak pertemuan. Jadi kalau banyaknya sistem, hari-hari malam-malam penuh pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan, pertemuan membicarakan pertemuan berikutnya. Jadi isinya pertemuan-pertemuan terus, sampai kira-kira nggak sempat memahami Quran. Yang seharusnya Al-Quran dipahami ketika awal-awal hidup, tapi sudah menjelang sholat asar, bahkan menjelang sholat maghrib belum paham Quran. Padahal sebentar lagi matahari tenggelam, artinya ajal datang. Maka saatnya untuk memprioritaskan, dibiasakan malam kalau sudah nggak penting sekali segera istirahat, segera tidur, biar jam 2:30, jam 3 sudah bisa bangun. Ya, sore juga begitu, berusaha misalnya sholat asar sudah selesai pekerjaan, sehingga sholat asar bisa memahami Al-Quran. Nah itu tadi, innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul muqtadi,
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi mengenai apa yang kita mohon, kita harus menyiapkan diri. Dan juga bagaimana cara kita memohon. Tidak boleh keras-keras, tidak boleh dengan cara yang takabur, tapi dengan suara yang lembut, yang santun. Allah itu Maha mendengar. Allah mengetahui apa yang terlintas di pikiran kita. Itu Allah Maha mengetahui. Wala tufsidu fil ardh, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini setiap melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu bisa berakibat membuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah bumi itu diciptakan, diperbaiki oleh Allah. Ba'da islahiha, bumi ini Allah ciptakan dengan keteraturan yang tidak pernah ada bandingnya. Sistem yang sangat teratur, sistem yang sangat imbang, yang sangat ideal. Allah Maha mengetahui mana yang ada bukit, mana ada danau, dataran rendah, dataran tinggi, daratan, lautan, bukit-bukit, hutan. Itu Allah Maha mengetahui. Mana yang gunung berapi, mana yang gunung batu, mana yang wono giri, wono alas giri, batu. Gunung ya, gunungnya batu. Makanya wono giri kok mencari selain batu ya salah ini. Ya, wono giri ya tempatnya giri gunungnya batu gitu. Wono sari, wono ki alas sari itu. Inti. Berapa Pak? Inti sari inti ya. Oh sari, inti. Iya. Intinya. Ya, kemudian berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Rasa takut apa? Rasa takut kepada Allah itu harus mendekat. Berbeda takut dengan takutnya binatang buas. Dan takut kepada Allah itu harus dengan mendekat. Itu khauf pada Allah. Takut pada Allah harus mendekat, tidak boleh lari. Mendekatnya dengan cara apa? Mendekatnya dengan cara memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan. Kemudian wantomaan itu merasa apa ya? Rasa khawatir, harus berharap supaya doanya dikabulkan. Harus dengan penuh optimis, harus dengan harapan. Berdoa tapi dalam ini kitoknya dikabul. Ya jangan begitu. Harus optimis. Ya kalau belum dikabulkan sekarang mungkin karena memang kita belum siap. Allah yang Maha mengetahui. Ada juga kan misalnya berdoa udah lama mohon dikaruniai anak, belum dikabulkan. Ternyata dikabulkannya ada anak angkat. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi itu Allah perintahkan wada'uhu, berdoalah kepada Allah khaufan, dengan mendekat kepadanya. Jadi dengan rasa takut supaya betul-betul mendekat kepada Allah, wada'uhu dengan penuh harapan untuk dikabulkan doa itu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat
baik. Coba susunan 3 ayat ini luar biasa teratur. Diawali dari Allah itu Tuhanmu, Allah yang menciptakan langit bumi, ya. Kemudian Allah bersemayam di ars, Allah yang menjalankan yang merubah ada siang ada malam, Allah yang menciptakan matahari, bulan dan seluruh bintang-bintang. Itu semuanya beredar dengan ketentuan Allah, tunduk sepenuhnya pada ketentuan Allah. Allah yang maha kuasa untuk mencipta, Allah yang maha kuasa untuk mengatur, untuk memberi perintah kepada seluruh ciptaannya. Ya, Allah itu Tuhan seluruh alam. Maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, memohonnya supaya dengan merendahkan diri, merendahkan hati, dan supaya dengan suara yang lembut, tidak boleh melampaui batas. Allah melarang kita berbuat kerusakan, karena alam semesta, diri kita diciptakan dalam ciptaan yang paling sempurna. Keteraturan pada alam semesta, demikian juga keteraturan pada diri kita, itu kalau terganggu, itu bisa terjadi bencana alam. Makanya setiap pengerusakan alam itu sama dengan mengundang bencana. Ekspor tambang berlebihan itu sama dengan mengundang bencana alam dengan penuh kesadaran, dengan kemauan secara bulat datangnya bencana. Akibatnya apa? Iklim tidak teratur. Yang seharusnya musim panas malah banyak turun hujan. Akhirnya apa? Hasil apa itu buah-buahan palawija banyak yang tidak maksimal. Seharusnya hasilnya bagus sekali, sedang mulai apa itu mau menua, turun hujan, jadi rusak semua. Padahal investasinya setiap hektar sekian juta biaya untuk produksinya, penanam dan perawatan. Tapi karena alamnya sudah tidak teratur, karena keteraturan alam dirusak oleh manusia, nah, malah juga terbalik. Seharusnya musim penghujan, nanam padi ini tuh waktunya butuh banyak air, malah berminggu-minggu nggak turun hujan. Malah daerah-daerah tertentu sekarang sudah tidak pasti iklimnya, ya, sudah tidak bisa dipastikan. Kenapa? Keteraturan alam terganggu. Nah, itu sistem pada alam semesta. Keteraturan pada diri kita juga begitu. Allah menciptakan kita ini, kita ciptakan di dunia ada siang ada malam. Quran untunke, Allah bertuntunan. Allah menciptakan malam itu sebagai selimut untuk istirahat. Tapi malam-malam nggak segera istirahat. Kadang udah jam 11, jam setengah 12 belum mau tidur. Nah, yang pagi hari seharusnya untuk bangun, udaranya segar, fit itu malam untuk tidur. Kadang-kadang ayamnya sudah ke kamarnya ceker, kecekeran ayam belum bangun itu. Jadi terbalik-balik. Sistem kelaturan pada diri kita itu terganggu. Makanya kita tidak boleh membuat kerusakan pada alam semesta maupun pada diri kita sendiri. Nah, ini 3 ayat sangat teratur susunan. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang sebelumnya ini tadi kita harus iman kepada Allah. Allah
sebagai Tuhan kita. Allah Maha Kuasa menciptakan alam semesta seisinya. Allah yang mengatur sepenuhnya. Ya, pada dua ayat berikutnya ini Allah nanti yang membangkitkan kita. Kita semuanya dibangkitkan. Allah yang menghidupkan bumi, digambarkan bumi yang tandus seperti bumi yang mati. Kemudian turun hujan. Dengan air hujan itu bumi menjadi subur. Wawalari dan dialah dia Allah yursilur riyaha yang meniupkan angin, ya, angin ditiupkan, angin berhembus, busra memberikan kabar gembira. Ya, busra. Kenapa angin berhembus membawa kabar gembira? Baina yadai rahmati, yaitu sebelum kedatangan rahmatnya. Rahmatnya apa? Berupa air hujan. Jadi kabar gembiranya akan turun hujan. Jadi dengan adanya lautan, air di laut, kena sinar matahari, menguap, dibawa oleh angin berembus ke atas daratan. Kemudian tadi ya, uap air yang terbawa oleh angin ke atas daratan itu nanti bisa membentuk bukit, kemudian naik sampai ketinggian tertentu. Nah, kemudian dari titik-titik air terus bisa turun di tanah yang tandus. Nah, itu kenapa? Terbawa oleh angin. Nah, itu jarak antara awan dengan bumi itu sepenuhnya Allah yang atur, sangat ideal. Makanya kalau naik pesawat ketika sudah berada di atas awan itu sudah stabil. Karena biasanya gangguan itu antara bumi dengan awan. Itu awan, angin, yang bahaya juga ada kilat, ada petir gitu kan. Nah, seringkali mau turun hujan itu dengan awan yang dihembuskan di bawah oleh angin itu ada juga suara petir. Itu juga menjadi tanda akan turun hujan. Tapi kalau misalnya siang nggak ada apa, nggak ada apa, kok ada petir, itu mungkin pengecualian. Jadi biasanya itu akan turun hujan. Kata ida akulrat sahaban fikola sukana. Nah, hingga apabila angin itu telah membawa awan, telah membawa mendung tadi, kemudian Allah halau ke atas suatu daerah yang tandus, di daerah tanah yang di bawahnya itu tanahnya itu libalabim majid, yang tanahnya itu mati, yang tandanya itu tandus. Nah, di atas tanah yang tandus itu kemudian Allah menurunkan air hujan. Maka fa'anzalna bihil ma, dengan menurunkan air hujan pada tanah yang mati tadi, tanah yang tandus tadi, fa'ahrosna bihi min kulli famarot.
Nah, dengan air hujan itu kemudian Allah menumbuhkan, mengeluarkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tanam-tanaman, sampai kita itu seringkali nggak mengetahui namanya. Itu namanya buah apa, pohon apa, saking banyaknya. Maka disitu fa'ahrajna bihi, maka Allah menumbuhkan, mengeluarkan dengan air hujan itu min kulit tamaro, dari setiap jenis-jenis buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itulah Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, ya semoga kamu semua mengambil pelajaran, supaya kita semua mengambil pelajaran. Maka nanti ketika semuanya sudah meninggal, ada yang meninggalnya karena kiamatul sughra, datangnya ajal. Ada yang karena kiamatul kubra, kiamat besar, semua sudah habis. Itu mereka sedang niup terompet pertama, sudah tidak ada satupun manusia yang hidup. Ditiup terompet kedua, namanya yaumil qiyamah. Semuanya bangkit, semuanya bangun. Ya, seperti itu Allah untuk menghidupkan kembali. Demikian pula Allah membangkitkan kembali. Itu Allah jelaskan, dimajukan pada Nabi, disampaikan pada sahabat, kemudian ditulis di dalam Al-Quran, supaya kita semua mengambil pelajaran, supaya ngerti, supaya menyiapkan bagaimana besok hidup di akhirat. Makanya kalau ini seluruh ayat Quran ini kalau kita nggak pahami secara teliti, cermat, secara urut terus menerus, kita nggak ngerti, kita nggak betul-betul bisa menghayati. Makanya memahami Quran itu harus secara keseluruhan. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi. Kemudian dengan balat, dengan tanah yang baik itu, ya, wal baladut thayyib, dengan tanah yang baik, bumi yang baik, artinya yang subur, yang rujuna batuhu bi idzni rabbi. Kemudian tanam-tanam itu tumbuh subur dengan izin Allah. Ya, menjadi tumbuh subur berbagai macam tanam-tanaman. Walladzina khabuta wa yakhruju illa natija. Yang tanah yang tidak subur, khabuta, tanah yang tandus. Ya. Jadi tadi ada tanah yang thayyib, ada juga tanah yang khabut. Ya, tanah yang thayyib itu tanah yang subur. Sebaliknya ada tanah yang tandus atau tidak subur, itu layak rujuk illa natija. Tanah yang tandus itu atau tanah yang tidak subur itu tidak dapat menumbuhkan tanam-tanaman kecuali tanaman itu tumbuhan itu merana. Merana, kenapa merana? Karena nggak menghasilkan, tidak banyak bisa diambil manfaatnya oleh makhluk-makhluk Allah, manusia dan yang lain. Maka disebutkan di sini illa nakida, tumbuh-tumbuhannya tumbuh tapi merana, nggak menyenangkan, nggak menarik bagi makhluk-makhluk Allah yang lain.
binatang-binatang ternak, burung segala macam nggak tertarik. Kenapa? Merana, nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena tanahnya tandus. Itu digambarkan di ayat yang lain. Hati manusia itu seperti kondisi tanah. Ada hati manusia yang subur, itu begitu membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah, ibaratnya air hujan. Hati manusia seperti tanah. Air hujan itu wahyu dari Allah, Al-Quran. Ada yang hati manusia yang subur tadi, begitu mendengarkan, membaca, memahami firman Allah, itu terus menumbuhkan keyakinan yang luar biasa, terus menyiapkan diri. Tapi hati manusia ada yang gambarkan seperti tanah yang tandus, yang fokus. Ya, kadang tanah yang tandus itu membatu, kena air hujan kalis. Kalis itu air hujan nggak masuk itu, hujan itu langsung pergi. Itu sama dengan hati manusia yang mendengar firman Allah, banyak yang pura-pura nggak dengar. Iya kan? Malah mengatakan untung aku nggak ngerti. Kadang nggak dituntut untuk ngamalkan. Lu padahal tidak mau memahami itu sudah salah sebelum melangkah. Nah, itu digambarkan seperti itu. Maka ini tadi ada tanah yang subur, ya, wal balakut thayyib, itu yang menghasilkan berbagai macam tanaman tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah, memberikan manfaat barokah kepada umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tapi sebaliknya ada tanah yang tandus, yang tidak subur, yaitu waladhi khobus, yang tidak menumbuhkan tanam-tanaman kecuali tanam-tanamannya merana ilana kita. Kenapa Allah membuat perumpamaan seperti itu? Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah Allah mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang menjelaskan, menyebutkan tanda-tandanya. Nusarriful ayati, termasuk ini nanti kisah tentang para nabi, para rasul yang itu kepada umatnya. Itu nusarriful ayati, Allah mengulang-ulang ayat-ayatnya, firman-Nya, liqaumi yashkurun, agar supaya manusia bersyukur, agar orang-orang bersyukur, supaya tidak kufur. Kebalikan dari syukur itu kufur. Kalau kufur itu mengingkari, kalau bersyukur itu mengakui seluruh nikmat dari Allah. Maka digunakan sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Itu namanya bersyukur. Tapi nek kumpul makan-makan namanya bukan bersyukur. Itu namanya syukuran. Syukuran itu pura-pura bersyukur, nggak sungguh-sungguh. Nah sekarang kebanyakan pura-pura bersyukur, bukan syukuran. Jadi misalnya naik pangkat, gajinya naik, kalau bersyukur dikeluarkan dulu zakatnya, itu namanya bersyukur. Tapi kalau kolega sangat rapat kabeh yang diarani dermawan, diundang ke rumah makan, suruh makan gratis, itu namanya bukan bersyukur, namanya syukuran. Itu pura-pura bersyukur. Beda enggak?
Dan selama ini kita pura-pura bersyukur atau bersyukur beneran? Bukan sih, berapa yang keliru, yang kok lagi ngerti gitu. Nah makanya ini harus betul-betul jelas itu. Bukan masih hidup di dunia gitu. Nanti kalau tahunya sudah menjelang ajal baru sadar, udah ada gunanya semua. Nah kalau sekarang kita masih bisa memperbaiki. Makanya kenapa kalau masa zaman Islam dulu semuanya bisa makmur, semuanya bisa bagi sejahtera, karena Baitul Malnya itu melimpah. Setiap ada penghasilan langsung dikirim sebagian ke Baitul Mal. Kebutuhan apapun bisa terpenuhi. Nah sekarang bukan Baitul Malnya berisi, tapi defisit malah pinjamnya itu beribu-ribu triliun. Berarti bukan surplus malah minus loh. Ya itu bedanya cara hidup ngatur yang dituntun Allah dengan yang tidak. Itu berbeda sekali. Makanya mulai sekarang kalau bisa mari kita bersyukur. Kalau perlu kita itu naik kelas dari kebiasaan syukuran menjadi bersyukur. Kalau bersyukur itu sesuai dengan tuntunan Allah, fisabilillah, itu namanya bersyukur. Karena syukuran tadi semua berkumpulkan, diberikan koper, minuman keras, makhluk-makhluk sampai larut malam. Nah, itu bukan bersyukur itu namanya kufur. Tidak kan? Udah katakan Pak Presiden jelaskan kok jelas-jelas. Mungkin nggak ngerti bedanya. Loh, mosok jelaskan orang nggak boleh jelasin. Buat contoh lemah-lemah itu nggak itu jelasin. Atau sama gunanya makhluk Quran kalau masih nggak jelas. Ini mulai ini tadi yang dikatakan nusorribul ayati. Allah mengulang-ulang ayat-ayatnya, termasuk kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Su'aib, kisah Nabi Musa, dan kisah Nabi-Nabi yang itu. Ingat untuk apa? Liqaumi yashkurun, yang orang-orang bersyukur. Kita baca. Ya, Tuhan arsalna Nuhan, sungguh Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini seluruh nabi, seluruh rasul, tugas kenabian, tugas kerasulan itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, semata-mata menghambakan diri kepada Allah. Ini apa Quran itu ada banyak hadis. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah kepada Allah semata, aku takut kamu semua akan ditimpa azab yang besar. Nah, ini betul-betul peringatan. Orang malah min qaumi, pemuka-pemuka dari kaumnya itu berkata, inna lanaruka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kau dikandali Nabi ini malah bangkit, malah ngomongnya Rasulullah sesat itu. Allah yang kau nilai sabi dolalatum walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, hei kaumku, aku ini tidak sesat,
sedikit pun sama sekali aku tidak sesat. Aku adalah utusan Allah yang menguasai alam semesta. Uballighukum risalati Rabbi, aku sampaikan kepadamu risalah-risalah, amanah-amanah dari Tuhanku. Ya, aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamu. Karena Nabi Nuh dikasih wahyu oleh Allah, diberitahu oleh Allah, maka Nabi Nuh mengetahui dari apa yang tidak diketahui oleh kaumnya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan peran-peran seorang laki-laki dari golonganmu sendiri? Maksudnya apa? Ya, Nabi Rasul itu diutus dari kaumnya sendiri, dari golongan orang itu, agar Rasul tadi memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa supaya kamu mendapat rahmat. Jadi mengajak kepada mengesahkan Allah, mengabdi kepada Allah, itu artinya bertakwa supaya dapat rahmat. Tapi anehnya kaumnya, pemuka-pemuka masyarakatnya sama mendustakan, tidak percaya pada Nabi Nuh, malah ngejek Nabi Nuh, menertawakan Nabi Nuh. Nabi Nuh dilecehkan, ngomong pada Allah akan diturunkan pelajaran. Maka Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal, membuat kapal, ngomong semakin ngejek-ngejek lagi. Kemarau panjang, tidak ada hujan, tidak air, kok gawe kapal. Kita ini istilahnya wis nemen gitu. Nah, semakin menjadi ngejeknya. Kemudian maka dahubu pakan jaina waladina ma'ah, maka mereka mendustakan Nabi Nuh. Kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh di dalam bahtera. Allah menggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Semuanya ditenggelamkan. Yang mendustakan Allah tidak terkecuali. Ya, innahum kanu qaumun amin. Ya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya, yang tidak bisa menerima kebenaran, yang mendustakan nabinya, mendustakan rasulnya, malah menghina-hina, mengejek, mengolok-olok. Ini seperti umatnya Nabi Nuh ini ternyata terjadi di mana-mana. Sampai sekarang juga begitu. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau meyakini kebenaran Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, merasa sudah aman, sudah selamat. Ini kisah ringkas tentang Nabi Nuh dengan umatnya. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan berikutnya oleh ayat 65, kisah Nabi Hud, kemudian kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Lut dan seterusnya. Ini hari Kamis, nanti malam ada jadwal di Masjid Nurul Huda di Pertamina. Kita melanjutkan kajian surat Yasin. Ya, semakin menarik, semakin penting isinya dari surat Yasin. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah.